Halo guys, selamat malam. Back to my channel, Trader Real No Abal-abal. Gimana nih ceritanya Euro USD? Setelah saya buka ternyata Euro USD itu ada penurunan yang sangat tajam guys. Ada penurunan yang sangat tajam. Coba kita buka chart baru biar lebih enak tampilannya. Kita bahas dikit guys, Oke, untuk Euro USD di H4 guys, di H4 ini terjadi CSAK guys. CSAK. Nih, candle menembus MA50. Jadi candle yang menembus MA50 ini adalah candle permulaan harga atau permulaan down. Ini sangat kuat sekali. Nah, berhubung harga yang tadi siang kayaknya, tadi siang itu ternyata tidak sesuai dengan analisa saya tadi malam. Ternyata tidak sesuai di video saya yang sebelumnya. Ya kita nggak tahu ya, yang namanya analisa itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Tetapi saya membuat rumus dulu bahwa analisa saya itu banyak salahnya daripada benarnya. Kenapa saya membuat rumus itu? Biar saya lebih hati-hati guys. Kalau kita berpikir bahwa analisa kita selalu benar, itu biasanya justru kita membuat perencanaan itu ngawur atau terlalu pede atau euforia ya bahasanya. Euforia itu kurang bagus. Terlalu pede itu pun juga bagus. Kalau pede boleh dalam trading itu memang harus kita yakin dengan analisa kita sendiri ya. Jangan ikut-ikutan orang lain. Jadi kita harus yakin terhadap analisa kita sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk penembusan harga ini adalah harga permulaan atau awal tren down. Ya, ini apakah mungkin dia akan naik lagi? Ya mungkin. Yang namanya harga itu mau naik atau mau turun itu kemungkinan tetap ada guys. Tetapi kalau harga seperti ini terjadi momen seperti ini, biasanya rata-rata ini untuk turunnya itu lebih dominan daripada buyer gitu. Jadi ini saya sudah melakukan open sell, dan saya memasang sell limit juga di sini dengan harapan ketika dia naik sell limit saya tersentuh. Setelah itu saya pasang sell limit lagi di atas. Ini lebih agak banyak guys ya, karena kelihatannya peluangnya lebih besar di sini. Ini lebih besar peluangnya kelihatannya. Nah, saya berani melakukan sell. Ini alasan saya sebenarnya simpel. Apa alasannya? Nah, alasannya ini karena dia setelah close candle jam 8 tadi, harga kembali ke atas dengan menyentuh MA low 5. Maka di MA low 5 atau low 10 ini saya berani open guys. Biasanya candle yang atau market yang mudah seperti ini dia akan turun lagi. Biasanya seperti itu. Nah, target awal di sini guys. Di sini itu target awal di situ boleh. Ini nih target yang sangat mudah dicapai ini. Nah, tapi kalau ingin hold atau ingin menahan open posisi ini di area sini targetnya. Jadi harga ini nanti akan pertama sampai di sini. Kalau ini ketembus berarti dia akan melanjutkan trennya ke sini guys, paling tidak di sini. Kalau ini ditembus berarti dia akan lanjut ke bawahnya di area-area sinilah. Di area-area sini. Nah, begini. Jadi kita nggak tahu ya dia mau ke sini atau ke sini atau justru sampai sini saja, kita nggak tahu. Yang penting kita sudah siapkan. Dan ini nanti ketika dia turun, kalau memang ada yang sudah merasa cukup ya, boleh close. Kalau masih pengen hold ya boleh ditahan. Tetapi ketika ditahan guys, ketika dia sudah turun sampai di sini, usahakan SL plus saja. Apa fungsinya SL plus itu? Ya. Jadi kita menghilangkan risiko ketika kita sudah SL plus
plus 1 poin misalkan, itu resiko kita sudah hilang. Ketika harga balik lagi ke atas, otomatis kita akan close dengan keadaan untung cuma 1 poin saja, tetapi resiko sudah hilang. Tetapi jika kita tidak menggunakan SL plus, ketika harga naik, ya kita akan rugi atau floating lah ya. Dan kita nggak tahu, maksudnya ini naik sampai berapa kita nggak tahu. Ini saja nanti kalau misalkan ini bablas turun dan open saya ini cuma 1 saja, ya sudah, berarti rezeki saya cuma itu guys. Rezeki saya cuma segitu. Saya tidak akan yang sell limit ini akan saya close semua. Ini hanya untuk jaga-jaga ketika nanti harga naik, maka saya akan istilahnya saat ini di satu candle H4 ini ketika harga naik sampai sini, susah sekali mau ngomong. Sell limit saya biar tersentuh. Tetapi ketika terjadi beberapa candle H4 di sini, saya juga harus menganalisa ulang ini candle mau kemana gitu loh. Jadi kita memang harus ini benar-benar dipantau. Tetapi kalau H4 kan kita mantaunya kan nggak setiap 1 jam atau 2 jam guys ya. Atau kita bisa bagi lah, misalkan kita open jam 8, mungkin nanti jam 11 kita cek, atau besok pagi kita cek, gitu saja. Cek cuma kalau pakai HP kita lihat di HP sebentar, kalau sudah terbiasa itu enak. Nah, gitu. Jadi ini bener ya, ini trading real ya, bukan abal-abal. Ini trading real, bukan abal-abal. Ya. Ini untuk Euro USD. Saya tekankan lagi, untuk melakukan trading selalu jaga money management, demi keamanan modal kita. Karena apa? Kita bisa trading itu karena modal guys. Kalau tidak ada modalnya kita nggak bisa trading. Maka dari itu, modal itu ibarat nyawa. Kalau nggak ada nyawanya nggak hidup. Seperti itu guys. Jadi harus tetap jaga, gunakan lot yang sekecil mungkin, sesuaikan dengan modal, maka trading kita akan santai, tidak takut floating, tidak takut loss, tidak takut MC dan lain sebagainya. Kalau MC ya takut ya. Kalau MC masih takut berarti uangnya itu uang panas. Jadi trading itu jangan pakai lah, uang panas jangan pakai. Ya kemungkinan MC itu ada. Kita harus sadar bahwa kemungkinan MC itu di dalam trading ada. Harus sadar itu guys. Jangan sampai kita berpikiran kita tidak akan pernah MC. Wah itu salah itu. Jadi yang namanya jual beli ada ya kalanya untung, ada kalanya rugi. Nah, ada kalanya gulung tikar, MC ya kan. Tetapi meskipun pada kenyataannya seperti itu, kalau kita bisa memanfaatkan atau memiliki skill yang cukup, maka untuk MC itu pun akan terhindar. Kita akan terhindar dari MC. Nah, oke. Sementara itu dulu untuk analisa Euro USD. Untuk kelanjutannya gimana, besok akan coba saya review lagi guys. Besok akan coba saya review. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan malam ini pada cuan dapat profit ya. Yang penting profit, entah sedikit atau banyak, yang penting profit itu aja, enggak MC, ya kan? Yang penting profit dan enggak MC, itu aja dah bagus itu untuk awal-awal. Jadi ingat, fokus di sini harus dijaga. Masalah analisa itu bisa dipelajari dengan cepat menurut saya, tetapi nya itu yang mungkin sangat sulit. Oke, sementara itu dulu. Next di video selanjutnya tetap standby di channel Trading Real, no abal-abal. See you, bye bye.